Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Harjian Anwar, sang advokat santri. Ini adalah berita yang paling miris yang pernah saya dengar. Seorang anak perempuan berusia 15 tahun diperkosa 6 orang laki-laki, kemudian berakhir damai. Kejadiannya pada bulan Desember tahun 2022 lalu dan dimediasi oleh sekelompok anggota LSM. Dalam mediasi tersebut dibuat surat kesepakatan ganti rugi dan juga dibuat kesepakatan bahwasanya korban bersedia dituntut jika melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Lagi-lagi ulah LSM. Apa sih kewenangan LSM? Mereka itu tidak ada kewenangan. LSM itu hanya wadah perkumpulan masyarakat. Mereka itu bukan aparatur penegak hukum. Kok bisa-bisanya mereka ikut campur? Dan kok mau-maunya korban dan kepala desa ikut perkataan mereka? Kemudian Satgas PPA datang ke rumah korban untuk mengadvokasi, dan diketahui bahwa keluarga korban tidak melanjutkan kasus tersebut setelah adanya perjanjian damai tersebut. Kemudian Satgas PPA menyampaikan bahwa pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena korban tidak berani lapor ke polisi maupun ke pihak terkait. Juga karena pihak korban dan pelaku sepakat untuk berdamai, dan dalam mediasi tersebut korban sepakat untuk tidak membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Jadi pihak Satgas datang ke sana hanya untuk memberikan pemahaman saja kepada keluarga korban bahwa jika ada kasus seperti ini, korban harus berani lapor dan jangan mau dimediasi oleh pihak manapun. Itu doang. Nggak ada upaya lebih lanjut dari petugas PPA untuk membantu korban. Karena katanya sudah ada perjanjian damai dan langsung disudahi aja. Di mana kompetensi mereka itu? Nih, aneh beritahu kepada kalian bahwa dalam perkara pidana ada dua jenis delik, yaitu delik aduan dan delik biasa. Delik aduan hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut, dan biasanya terjadi pada perkara ringan seperti perkara pencemaran nama baik, seperti pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri, dan beberapa perkara lainnya. Dalam delik aduan ini, jika korban damai dengan pelaku, misalnya pelaku mengganti rugi semua kerugian korban, maka korban bisa mencabut pelaporannya di kepolisian dan penyidikan bisa dihentikan. Nah, sementara dalam delik biasa, walaupun tidak ada pelaporan, akan tetapi diketahui dengan jelas bahwa ada suatu tindak pidana, maka polisi dan penegak hukum lainnya mesti memproses tindak pidana tersebut, mesti melakukan penyidikan dan menghukum pelaku tindak pidana tersebut walaupun korban telah mencabut laporannya. Dan biasanya perkara dalam delik biasa ini merupakan perkara yang cukup berat dan sudah jelas ketentuan hukum pidananya dalam undang-undang, seperti perkara pencurian, pembegalan narkotika, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Adapun tindak pidana pemerkosaan merupakan delik biasa dalam artian jika penegak hukum mengetahui akan adanya tindak pidana tersebut, walaupun sudah ada perdamaian, tetap proses hukumnya tetap dilanjutkan, dan ketentuan pidananya khusus untuk pidana pemerkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Berhubung karena korbannya di bawah umur, maka berlaku juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Junto Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana bagi sang pelaku selama 5 sampai 15 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Sejujurnya saya bingung dengan petugas PPA Brebes ini. Katanya mengadvokasi korban. Kok setelah tahu ada perjanjian perdamaian yang merugikan korban, mereka malah nggak berani buat laporan ke polisi. Masa melakukan advokasi tapi malah tidak mengerti hukum? Dan juga saya salut dengan warga sekitar yang melaporkan perkara ini ke kepolisian. Tindakan mereka lebih tepat dari advokasi yang dilakukan oleh PPA Brebes ini. Alhamdulillah, kabar terbaru, polisi telah mengamankan pelaku dan juga mengamankan ketua dan anggota LSM yang terlibat ini. Ternyata seperti biasanya, ternyata tindakan mereka ini karena uang. Mereka mengancam keluarga pelaku untuk menyerahkan uang 200 juta kepada mereka dengan dalih untuk mediasi, dan jika tidak dipenuhi maka LSM tersebut mengancam akan melaporkan pelaku ke kepolisian. Akan tetapi keluarga pelaku tidak mampu, sehingga akhirnya terjadilah negosiasi di angka 70 juta dan keluarga pelaku memberikan 62 juta kepada LSM tersebut. Akan tetapi LSM tersebut hanya menyerahkan 30 juta saja ke keluarga korban. Sisanya, ya begitulah, tahu sendiri. Karena merasa diperas, keluarga pelaku akhirnya melaporkan LSM tersebut ke kepolisian, sehingga pihak polisi mengamankan anggota LSM yang terlibat dalam perdamaian tersebut. Alhamdulillah, kasus ini akhirnya bisa selesai dengan baik. Terima kasih banyak kepada pihak kepolisian yang telah membantu menangani kasus ini. Dan juga saya mohon maaf kepada instansi yang mungkin saya kritik, yang saya singgung. Sungguh tidak ada niat saya untuk menjatuhkan. Niat saya mengkritik agar kedepannya lebih baik lagi di dalam melayani masyarakat. Karena instansi pemerintah merupakan instansi yang vital, apalagi menyangkut tentang pelayanan terhadap masyarakat. Karena itu semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Demikianlah opini hukum dari saya. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam advokat santri.